bersyukur kepada Allah atas jaminan ketersediaan air. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang menjamin ketersediaan air untuk kita dengan berbagai cara yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Cara yang diciptakan oleh Allah menjamin ketersediaan air itu termasuk penciptaan matahari, air yang melimpah di lautan, penguapan air ketika suhu naik, berputarnya bumi yang mengakibatkan pergerakan angin. Karena berputarnya bumi itu berarti ada perbedaan tekanan atmosfer di permukaan bumi, kemudian itu mendorong pergerakan air, angin, dan sebagainya. Kita bersyukur karena tanpa jaminan ketersediaan air, kita akan mati. Secara umum, manusia hanya bisa bertahan hidup tanpa konsumsi air selama 3 hari. Karena air sangat dibutuhkan untuk semua proses di dalam tubuh kita. Ya, kita bergerak, kita menyesuaikan suhu di dalam tubuh kita ini, dijaga kestabilannya itu juga melalui proses air di dalam tubuh kita. Ya, jadi secara umum manusia hanya bertahan hidup tanpa konsumsi air selama 3 hari karena air sangat dibutuhkan untuk semua proses dalam tubuh kita, termasuk peredaran darah, pengaturan suhu badan, dan pencernaan makanan. Air juga dibutuhkan untuk mengeluarkan bahan-bahan beracun dari tubuh, misalnya melalui keringat, dan juga untuk membuang sisa-sisa makanan melalui urin. Dan air juga dibutuhkan untuk mengantar oksigen ke seluruh tubuh, bagian manapun di tubuh kita, dan sebagainya. Kenapa kita begitu bergantung kepada air? Itu kan semuanya menunjukkan bahwa kita ini bergantung pada air. Tanpa air kita bisa mati. Kenapa? Pada prinsipnya, pada dasarnya, Allah itu memang menciptakan kita manusia dari air. Nah, karena kita diciptakan dari air, maka kita selalu membutuhkan air. Allah berfirman, "Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma." Allah itu menciptakan semua jenis hewan dari air. Hewan itu dari bahasa Arab hayawan. Hayawan itu artinya sesuatu yang hidup. Jadi manusia ini hayawan karena manusia itu hidup. Ya. Jadi Allah menciptakan semua hewan itu dari air. Faminhum may yamshi ala batnih wa minhum may yamshi ala rijlain wa minhum may yamshi ala arba'. Di antara hewan-hewan itu ada yang berjalan dengan menggunakan 2 kaki. Ada yang berjalan dengan menggunakan perutnya seperti ular. Ada yang berjalan menggunakan 4 kaki seperti sapi. Yakhluqullahu ma yasha. Itulah Allah menciptakan segala sesuatu itu seperti yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ada yang berjalan pakai 2 kaki, ada yang 4 kaki, ada yang dengan perut. Itu masing-masing punya fungsi. Kenapa misalnya cacing itu tidak diberi kaki, dia berjalan dengan perutnya yang mengkerut dan memanjang gitu, supaya bisa masuk ke dalam tanah. Terus si ular juga begitu binatang ternak, supaya bisa kita tunggangi, kita muati barang-barang sebagai bagasi misalnya. Nah, itu jadi bermacam-macamnya hewan dengan bagaimana cara berjalan mereka. Di situ ada kasih sayang Allah kepada kita. Dalam kaitannya dengan air, menurut para ahli, sekitar 60-70% dari badan kita itu terdiri dari cairan. Sedangkan sisanya berupa benda padat. Nah, jika cairan di tubuh kita ini kurang dari proporsi yang diperlukan, yaitu antara 60-70, maka kita akan merasakan kekurangan air.
Nah, merasa kekurangan air itu dimulai dengan kita diberi rasa haus oleh Allah. Jadi Allah membuat kita haus itu sebagai indikator. Kamu kekurangan air. Kalau itu tidak segera kita atasi dengan minum, lama-lama kita menjadi pusing. Kalau tidak segera minum lagi, jadi lemes. Sendi-sendi menjadi kaku karena kekurangan cairan. Dan juga bisa menjadi demam. Bahkan bisa kejang atau stroke, ya, yang disebut heat stroke gitu. Oleh karena itu kita mesti bersyukur kepada Allah yang mendatangkan air tawar yang bersih untuk kehidupan kita. Jadi kebutuhan kita itu air tawar. Padahal air yang tersedia melimpah itu di laut asin. Tapi Allah membuat proses yang mengantarkan air itu ketika sampai di tangan kita itu sudah dalam bentuk tawar. Wa huwa alladzi arsala riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maita wa nusqiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya katsira. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, sebagai sesuatu yang menggembirakan. Terus sebelum kedatangan rahmatnya. Jadi kita sebelum ketika kehausan kita itu hampir putus asa, tapi ketika ada air datang kita menjadi senang, ya, karena ini bisa mengatasi kesulitan kita. Dan kami Allah turunkan dari langit air yang amat bersih agar kami menghidupkan dengan air itu negeri atau tanah yang mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, yaitu binatang-binatang ternak dan banyak manusia. Nah, untuk memindahkan air dari laut, Allah memisahkan terlebih dahulu komponen-komponennya. Hanya diambil hidrogen dan oksigennya. Dan kemudian mengubahnya menjadi awan yang bertindih-tindih. Ya, karena kalau air itu ketika menjadi benda cair, dia akan jatuh ke bawah. Tapi begitu dipisahkan, dia menjadi gas. Gas itu ringan. Karena ringan, maka dia naik. Naik, ketika berkumpul di atas, itu bertindih-tindih. Lalu Allah menggiringnya ke daratan, di mana kita tinggal. Kita tinggal di tengah-tengah pulau yang besar. Allah mengantarnya dalam bentuk hujan. Allah lalu menjatuhkannya. Air itu sudah dalam keadaan bersih dan tawar. Allah berfirman, alam taro annallaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baratin fasibu bihi man yasha' wa yasrifu amman yasha' yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah itu mengarak, menggiring awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, berlapis-lapis. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celah awan tadi. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit. Jadi ketika turun di langit itu bentuknya es, tapi ketika sampai di daratan sudah cair. Yaitu gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendaki dan dibalengkan dari siapa yang dikehendaki. Ini yang tadi disebut ada yang kebanjiran, ada yang kekeringan. Nah, kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Nah, ini yang belakangan ketika kita melihat tumpukan awan itu, kita manusia menyebutnya cumulonimbus. Nah, ini supaya kita mudah membayangkan karena kita tidak pernah naik ke atas. Ya, kadang-kadang kita ke atas naik pesawat terbang, kita melihat awan. Tapi seringkali kita melihatnya dari jauh,
Karena pesawat terbang biasanya menghindari cumulonimbus karena itu bahaya sekali. Ya, ini kelihatan betapa awan itu bertumpuk-tumpuk. Dan kalau kita mengamati di pesawat terbang dari jendela, itu kelihatan awan itu menjadi bertumpuk-tumpuk. Itu ada tiba-tiba tuh dari bawah itu naik ke atas, wush gitu. Ya, sayang saya tidak bisa mendownload yang berupa video. Saya hanya bisa mendownload yang berupa image semacam ini. Kalau kita membuka internet, ya, kita Google cumulonimbus, maka kita akan melihat betapa dahsyatnya pergerakan itu. Ya. Sungguh Allah sangat bijaksana. Dia menurunkan air hujan dalam ukuran yang sedang. Jadi Allah itu menurunkan air itu sebenarnya sedang. Kok terjadi banjir? Cek saja. Terjadi banjir kan karena kesalahan kita sendiri. Di Jakarta itu daerah-daerah yang banjir itu sebenarnya daerah cekungan. Daerah cekungan itu kan memang didesain oleh Allah untuk menjadi water catchment, tempat di mana air menggenang supaya air itu tertahan di situ sehingga tanah di sekitar itu menjadi subur. Tapi kita melihatnya bukan kepentingan kesuburan tanah itu, tapi kita melihatnya ini uang ini, karena di daerah-daerah yang cekung seperti itu biasanya karena sering banjir, maka harganya murah. Nah, karena murah ini dibeli oleh developer, terus dibikin infrastruktur, orang-orang tertarik, wah rapih, bagus, ternyata terus banjir. Ya, ada beberapa komplek perumahan di Jakarta ini, rumahnya mewah-mewah, tapi banjirnya bisa kadang-kadang bisa sampai genting. Ya. Di Jakarta Timur ini ada daerah yang semacam itu. Nah sekarang agak mending karena setelah dibangun kanal banjir timur. Ya. Nah, sungguh Allah itu sangat bijaksana. Allah menurunkan air hujan dalam ukuran yang sedang, sesuai dengan kebutuhan setempat. Dan Allah itu menahan air itu agar tetap tinggal di lapisan atas dari bumi. Jadi bagian atas itu perlu dibasahi, tapi supaya tidak terserap terus ke bawah, itu ada lapisan yang berupa lempengan-lempengan yang tidak mudah ditembus oleh air. Dengan begitu, air akan tertahan di situ. Bandingkan dengan padang pasir. Kalau padang pasir itu permukaannya pasir dan jauh dari lempengan-lempengan yang bisa menahan air. Sehingga begitu air jatuh ke padang pasir, langsung masuk ke tanah dan dalam sekali. Maka daerah itu kering. Tapi keringnya daerah seperti itu penting karena panas yang diserap dari matahari oleh tanah itu nanti diteruskan ke bawah sampai ke pusat bumi di magma. Magma itu kan panas sekali, membara. Dari mana itu panasnya? Ya dari permukaan bumi yang tidak ada airnya, yang kemudian panas itu masuk terus diantarkan oleh mineral-mineral sampai ke tengah. Dan cairan yang panas itu sangat diperlukan. Ya. Dan Allah itu menahan air itu agar tetap tinggal di lapisan atas dari bumi yang bisa dicapai oleh akar tumbuh-tumbuhan. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadar. Kami turunkan air dari langit dengan kadar, dengan ukuran. Jadi sudah terukur. Kalau banjir, salahmu sendiri. Kamu yang merusak tatanan permukaan tanah. Ya, semestinya daerah itu untuk resapan air, untuk tandonan air, kamu pakai untuk tempat tinggal. Akhirnya kamu kebanjiran. Dan kalau misalnya kita melihat di hutan-hutan begitu, kan ada daerah-daerah yang cekung, kemudian di situ ada air banyak. Kita tidak menyebut itu banjir karena di situ tidak ada orang yang tinggal di situ.
Kita bilang di Jakarta banjir karena di situ ada orang yang tinggal. Nah, kalau kita melihat di hutan, air yang berkumpul di satu cekungan itu menjadi sumber atau tempat minumnya para hewan-hewan, bermacam-macam binatang itu mesti mencari air. Nah, datanglah ke situ. Nah, jadi tempat-tempat yang cekung itu untuk water catchment, untuk penyimpanan air supaya tidak langsung hilang begitu. Nah, jadi wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Tentu kalau Allah menghendaki membuat air itu hilang, Allah bisa. Tapi Allah tidak menghilangkan itu karena Allah sayang pada kita supaya kita bisa minum dan bisa makan. Ya. Sebagian dari air yang tertahan dan menetap di bumi itu mengalir. Yang kita ketahui kalau air hujan di daerah dataran rendah dan di dataran tinggi, curah hujannya lebih banyak yang di dataran tinggi. Karena apa? Supaya air itu diserap di dataran tinggi, ya, sebagian diserap, sebagian dialirkan. Nah, pengaliran itu ada yang melalui permukaan bumi, ada yang melalui bawah tanah. Ya. Jadi memang sengaja oleh Allah diberi curah hujan yang tinggi di daerah-daerah tinggi, daerah-daerah gunung, kemudian mengalirlah air. Kita butuh air yang instan, ada sungai. Ya. Kemudian kita juga butuh air ketika musim kemarau. Allah simpen dan Allah alirkan pelan-pelan di bawah tanah. Di bawah tanah itu, air mengalir itu dengan berbagai cara. Ada yang mendesak-desak di bawah, kemudian terjadilah seperti goa begitu, yang panjang sehingga orang menyebutnya sungai bawah tanah. Itu di beberapa negara ada ya sungai-sungai yang di bawah tanah. Nah, kalau di Jawa ini air itu mengalir ke bawah dengan ada yang tanpa saluran kencang, yang kencang jalannya, ada yang kencang. Maka kadang-kadang kalau kita itu ngebor di tanah kita, even di Jakarta, ya, itu kalau pas di aliran air yang banyak, maka itu tekanannya tinggi sehingga air itu bisa keluar tanpa pompa. Nah, saya punya teman dulu tinggal di Cinere, dia ngebor terus keluar airnya muncrat tanpa pompa. Ya. Tapi lama-lama tidak lagi muncrat. Karena apa? Banyak diserap oleh tetangga-tetangga yang bikin sumur dalam. Nah, akhirnya tekanan itu menjadi kurang, tidak bisa naik lagi. Nah, itu kan cara Allah menyimpan dan mengalirkan secara pelan-pelan supaya ketika di musim kemarau kita ngebor di tanah di mana saja di Jakarta misalnya, kita akan mendapatkan air sumur bor, ya, bisa dangkal, bisa dalam. Nah, itu karakter tanah itu beda-beda. Nah, ketika air itu mengalir di bawah, air itu mencari celah-celah. Tentu kalau ada celah yang pori-pori di tanah itu yang bisa dialiri air, masuk situ. Dan kadang-kadang air itu terkumpul dalam jumlah banyak. Karena terkumpul dalam jumlah banyak dan itu mengalir terus, maka ada tekanan-tekanan di situ. Nah, tekanan itu mendorong sehingga air itu memancar menjadi mata air. Nah, ini yang banyak di pegunungan-pegunungan. Ya, jadi terjadilah pancaran air di tanah ini. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Apakah kamu tidak melihat, tidak mengetahui bahwa Allah itu menurunkan air dari langit dalam bentuk hujan? Kemudian Allah membuat air itu berjalan menjadi sumber mata air di bumi. Nah, ini kalau berjalan menjadi sumber berarti kan mengalirnya dia
berjalannya itu di bawah tanah. Bawah tanah, saat kita tekanannya tinggi karena jumlahnya yang banyak, maka dia mendesak-desak, muncullah mata air. Nah, di beberapa tempat tertentu, air yang mengalir di bawah tanah itu mengandung tekanan yang tinggi sekali, dan di depannya itu ada hambatan berupa rock. Rock itu batu cadas yang besar. Maka aliran tanah ini, aliran air yang di dalam ini dengan tekanan tinggi bisa memecahkan batu itu. Jadi, atau meretakkan. Bisa retak, bisa pecah. Nah, retaknya itu nanti akan dipakai jalan keluar bagi air yang tertekan tadi. Lalu memancarlah air di celah-celah bukit, di celah-celah batu cadas. Ini saya pernah berjalan-jalan di Austria, naik mobil dari Austria ke Jerman. Terus oleh teman diajak mampir ke suatu gunung yang di situ selalu gunungnya itu tertutup oleh es, oleh salju. Di jalan-jalan itu ada rock, ya, ada tebing-tebing batu cadas yang retak, kemudian keluar airnya. Waktu itu saya dengan istri, saya tunjukin istri saya, lihat tuh, ini yang ada di dalam Al-Quran. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Di antara batu-batuan itu ada yang memancarkan, mengalirkan air sehingga terjadilah sungai. Ya, karena pancaran itu sedikit di sini, sedikit di sana, sedikit di sana, terus mencari jalan yang rendah, terkumpul, jadilah sungai. Bahkan ada batu-batuan yang menjadi pecah, terbelah karena desakan air tadi. Ini lihat. Wah, terus komentar istri saya, wah, jalan-jalan seperti ini kalau kemudian kita ingat ayatnya itu enak ya. Kita menjadi makin kuat iman kita. Nah, itulah. Kalau kita jalan-jalan ke bukit, ke gunung-gunung, seringkali bilang, ayo kita wisata tadabbur alam. Tapi ketika berangkat tidak bermodalkan ayat-ayat itu. Coba ini ayat-ayat yang saya kemukakan di sini nanti di print, dipelajari dengan baik, terus ayo jalan-jalan. Kita tadabbur alam. Kita cocokkan apa yang terjadi di bukit-bukit itu dengan apa yang diutarakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wah, nanti kita merasa, oh ini yang dimaksud oleh Allah. Ini, nah akan lebih bagus lagi kalau kita sebelum pergi, kita baca Al-Quran, kita baca geologi, ya, ilmu tentang tanah. Wah, itu akan menjadi kaya kita. Jadi itu benar-benar tadabbur alam. Bisa sekali kita itu pergi, yuk kita wisata tadabbur alam. Tapi di sana hanya foto-fotoan aja dengan latar belakang pemandangan yang indah. Itu sudah dianggap tadabbur alam. Oke lah, itu tadabbur alam. Tapi masih dangkal. Akan lebih bagus kalau kita membekali diri dengan ayat-ayat Al-Quran mengenai keadaan alam. Nanti kita akan melihat, Masya Allah, betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah menghidupkan pepohonan. Pohon itu tumbuh menjadi besar untuk kita. Karena ada kalanya pohon itu daunnya kita makan. Ada kalanya buahnya kita makan. Ada kalanya kayunya kita pakai untuk bangunan. Ada kalanya akarnya pun kita makan. Dan sebagainya. Semuanya untuk kita. Masya Allah. Nah, kemudian ketika mata air itu berkumpul, terjadilah sungai-sungai. Sungai-sungai tersebut membasahi berbagai area tanah yang cocok ditumbuhi berbagai macam pohon. Dengan buah yang berbeda-beda rasanya. Ditanami jeruk, tanami durian, tanami
kelengkeng. Semua itu dialiri dengan air yang sama. Jadi mereka mengkonsumsi air yang sama. Tapi buahnya rasanya beda-beda. Ada yang asam, ada yang manis, bahkan ada yang pahit. Yang pahit pun berguna. Ya. Karena yang pahit-pahit itu seringkali mengandung racun. Yang racunnya itu kalau kita mengkonsumsi dalam jumlah pas dengan ramuan yang pas itu menjadi obat. Ya. Jadi pohon-pohon dengan buah yang berbeda-beda itu memberi kita makanan dengan kandungan mineral dan vitamin yang berbeda-beda, yang semuanya itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Betapa penyayangnya Allah, Tuhan kita. Ini mesti kita sadari supaya kita bersyukur. Ya Allah menyebutnya, wa fil ardi qita'um mutajawiratu wa jannatun min anabi wa zar'u wa nakhilun sidwan wa ghairu sidwan yusqa bima'i wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Jadi ada tanah-tanah yang karakternya beda-beda tapi berdampingan. Ya, beda-beda. Masih ingat dulu pemerintah itu ingin swasembada beras. Lalu dibikinlah penelitian. Lalu ketemulah bibit-bibit padi yang cocok. Itu ditanemin di berbagai daerah di Indonesia. Lalu terus itu dipromosikan supaya petani menanam itu. Terus, tapi ketika ditanam, ada yang berbuah baik, ada yang kurang. Kenapa begitu? Nah, waktu membuat penelitian, tanahnya kan dipilih kemudian ternyata cocok untuk itu. Ketika diumumkan bahwa para petani pakailah bibit ini. Nah, para petani kan tinggalnya di daerah yang berbeda-beda. Lalu hasilnya, produktivitasnya juga beda-beda. Itu artinya setiap jengkal tanah itu mempunyai komposisi kimiawi yang beda-beda. Nah, itu siapa yang membuat? Allah. Nah, itu kalau disiram air, kemudian kita tanami tanaman yang cocok. Ya, ada misalnya tanah dengan ketinggian sekian, itu cocok untuk kelapa. Tanah dengan ketinggian sekian sampai sekian, itu cocok untuk kopi. Cocok untuk kakao, ya, coklat itu, dan sebagainya. Nah, itu mesti kita pelajari, dan semuanya itu disiram dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain, artinya rasanya itu ada yang melebihi yang lain. Ya. Ada sama-sama manis, tapi yang ini lebih manis. Misalnya mangga Indramayu, mangga aromanis, itu manisnya beda-beda. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi kita didorong oleh Allah untuk berfikir. Jadi jangan hanya berjalan begitu aja. Berjalan, kita lihat kiri kanan, ambil pelajaran. Ini saya bersyukur dulu pernah bekerja sebagai wartawan. Wartawan itu matanya jelilatan, ya, matanya melihat kiri kanan, ada apa ini sekitar ini. Nah, itu kalau misalnya ada kerumunan, siapa saja yang ada di situ, itu apakah ada orang yang hadir di situ tapi dari jauh. Itu yang mengendalikan kerumunan ini, misalnya seperti itu. Itu kalau manusia. Nah, kalau kita melihat kebun-kebun, di sini subur untuk kelengkeng. Ya, misalnya di daerah Semarang Atas, ya, Ambarawa dan sebagainya itu cocok sekali untuk kelengkeng, dan kelengkengnya manis-manis. Nah, semua pohon-pohon itu tumbuh dari kecil sampai besar dan berbuah dengan kekuasaan Allah. Kita tidak bisa membuat tanaman itu tumbuh. Yang bisa membuat tumbuh itu Allah. Kita hanya menanam, ditanam aja. Nanti kemudian Allah yang menyiram dan Allah yang menumbuhkan. Dan Allah pula yang membuat berbunga dan berbuah. Maka kita mesti bersyukur. Ya.
Allah menantang kita. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian itu yang membuat tanaman-tanaman itu tumbuh? Tumbuh di sini itu grow, ya. Dari kecil menjadi besar. Itu tazra'un. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Yang membuat tumbuh itu dari kecil menjadi besar, menjadi berbuah, kamu atau kami, Allah? Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau kami menghendaki, benar-benar kami akan jadikan kebun itu kering dan tanamannya hancur. Makanya jadilah kamu heran, tercengang. Kok bisa ya? Kok bisa ya kemarin itu subur, kok sekarang menjadi kering begini? Ya? Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Kita mesti bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita air minum dan air untuk tumbuh-tumbuhan, yang semuanya untuk konsumsi kita. Dan juga untuk konsumsi, airnya dikonsumsi oleh pohon, pohon itu juga dimakan oleh manusia dan dimakan oleh binatang ternak, baik bagian dari pohon maupun binatang ternak itu kita yang makan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan, yang kamu tidak syukuri? Kita tuh dibanjiri oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan. Bahkan Allah menyebut kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu ada yang lahir secara lahiriah kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ini kenikmatan berupa ketentraman hati. Itu kenikmatan yang kita tidak bisa melihat, yang tidak kasat mata. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Jika kita tidak mau bersyukur kepada Allah atas kenikmatan berupa air, maka Allah bisa menghukum kita dengan misalnya mengirimkan banjir bandang. Jadi tanah yang subur itu biasanya kan di daerah pegunungan. Daerah pegunungan itu kan miring. Karena miring, kalau itu dikirim air yang jumlah banyak, maka terjadilah banjir. Banjir itu mengalirkan atau menggiring barang-barang yang ada di situ. Kalau kita lihat di YouTube, itu seringkali banjir membawa mobil-mobil pada hanyut. Nah, bisa juga kalau di kebun-kebun itu yang hanyut adalah humus, ya, tanah bagian atas yang subur. Kalau itu dikikis oleh banjir, maka yang tinggal hanya tanah yang tandus. Jadi hati-hati, kalau kita tidak bersyukur, Allah itu mudah memberikan hukuman pada kita. Nah, Allah memberikan contoh, ada suatu negeri yang disebut Sabak. Sabak itu subur sekali, dan orangnya pada beriman dan bersyukur kepada Allah. Sehingga Allah menggambarkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan Allah mengampuni. Kenapa Allah mengampuni? Karena mereka bersyukur. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini washimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh negeri Sabak itu adalah contoh yang bagus atas kenikmatan Allah. Ya, di Sabak itu, di kiri kanan daerah itu ada kebun-kebun yang subur. Silakan kalian makan rizki dari Tuhanmu dan bersyukurlah. Jadi perintahnya bersyukur, dan mereka bersyukur. Lalu karena mereka bersyukur, negeri itu baldatun thayyibah, baik, wa rabbun ghafur, dan Allah mengampuni. Tapi setelah mereka menjadi kaya, mereka lengah, mereka suka berfoya-foya, suka bersenang-senang, lupa kepada Tuhan. Lalu Allah menghukum mereka. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Mereka berpaling, tidak mau bersyukur, lalu kami kirimkan ke sana sailal arim, banjir bandang, banjir yang gede sekali. Banjir itu membuat wabaddalnahum bijannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa athri wa syai'in min sidrin qalil. Ya, karena mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar
dan kami ganti kedua kebun mereka itu dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Jadi pohon-pohon yang berbuah manis nggak ada lagi. Yang ada pohon-pohon yang buahnya pahit. Dan ada yang bermanfaat tapi sedikit. Ya, pohon pohon afel dan sedikit pohon sidr. Jadi hati-hati kalau kita tidak bersyukur, maka Allah bisa menghukum kita. Kalau kita yang tidak punya kebun, tinggal di tengah kota Jakarta, kesuburan atau kemakmuran kita itu bisa-bisa tidak dalam bentuk kebun. Kita diberi penghasilan yang cukup banyak, kita tidak usah nanam, tapi kita tinggal bayar, kita bisa makan mangga. Aku sekali-sekali kebun durian, nggak usah nanam, pergi ke toko buah, bayar, makan durian. Jadi kemakmuran kalau yang di desa-desa itu langsung dalam bentuk kebun, ada buahnya. Kita yang di kota ada sarana, kita diberi rezeki berupa uang, terus uang ini bisa kita pakai untuk panen. Jadi kita panen setiap saat dan panennya pilih-pilih. Aku kepengen apel yang ditanam di New Zealand. Ada, kita beli di sini. Kita nggak usah pergi ke New Zealand beli tanah, nanam pohon apel, nggak usah. Kita bayar saja, nggak usah mahal. Terus kita bisa makan apel dari New Zealand. Padahal New Zealand itu jauh di sana. Nah, atau bisa juga Allah itu kalau kita tidak bersyukur, ya, kalau kita tidak bersyukur, Allah bisa saja menghukum kita dengan membuat air itu tidak tertahan. Tidak tertahan, tapi langsung amblas ke bawah tanah. Amblas terus ke bawah, kita menggali sumur, tidak keluar airnya. Karena airnya itu diserap dalam-dalam oleh tanah, sehingga tidak ada kesuburan bagi pepohonan itu. Ya, kalau kita jalan-jalan di Pantura misalnya, ke daerah Lasem sampai ke perbatasan Jawa Timur, itu kan tanahnya agak tandus. Atau tadi yang disebutkan Gunung Kidul, itu tandus. Apakah bisa menjadi subur? Ya, mudah-mudahan bisa kalau dikelola dengan baik dan orangnya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah air itu dibuat amblas ke dalam tanah, siapa yang bisa mengambilnya? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan, tahukah kamu jika kalau sumber air itu menjadi kering, amblas terus ke bawah, maka siapa yang akan mendatangkan air yang bisa mengalir bagimu? Air yang memancar, nggak ada. Jadi kita mesti meningkatkan syukur kita kepada Allah bahwa kita terbuat dari air, maka kita membutuhkan banyak air, konsumsi air setiap hari. Karena itu kebutuhan vital, maka Allah menyediakan air untuk kita dengan mekanisme-mekanisme yang dibuat oleh Allah, dengan sarana-sarana yang dibuat oleh Allah, termasuk laut, termasuk matahari, termasuk berputarnya bumi, termasuk pergerakan air, dan sebagainya. Jadi intinya adalah bahwa kita mesti meningkatkan syukur kita kepada Allah. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, karena kita ini terbuat dari air, maka kita sangat membutuhkan air untuk mempertahankan kehidupan. Beruntunglah kita karena Allah menjamin ketersediaan air setelah Allah mengubahnya dari asin menjadi tawar. Kemudian Allah mengantarkan air tawar yang bersih ke daratan di mana kita tinggal. Air diturunkan oleh Allah dalam jumlah yang terukur dan Allah mengalirkannya untuk kesuburan tanaman yang kita butuhkan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Semoga
Allah membuat kita makin menyadari kucuran kenikmatan darinya, dan mudah-mudahan Allah menggerakkan hati kita untuk selalu bersyukur. Amin.